Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahril Sain. Di sini saya akan menjelaskan proyek basis data sistem yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Stok Barang pada Webstore. Jadi di sini adalah nama kelompok, yaitu nama kelompok saya itu tim sukses, dan ketuanya yaitu Muhammad Sipteri Pandeo, anggotanya Iqbal Nur Rahman, dan selaku saya Muhammad Fahril Sain. Di sini saya menaruh keterangan tidak aktif dan tidak aktif karena mereka berdua tidak kontribusi sama sekali dalam pembuatan proyek basis data. Oke, langsung saja ke skenario proses bisnis. Di sini saya akan menjelaskan skenario-nya. Cloud Smoke Web Store itu toko yang menjual berbagai produk seperti device, pop, dan liquid. Jadi selama ini tuh pencatatan itu masih dilakukan secara manual, tidak dilakukan secara otomatis. Jadi sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan stok dan sering salah dalam menghitung jumlah barang, baik karena keterlambatan pembaruan data dan pencatatan ganda. Nah, akibatnya tuh toko sering mengalami kerugian yang terjadi pada akibatnya tuh toko sering mengalami kerugian seperti kekurangan barang yang laris, dan kelebihan stok pada produk yang jarang terjual. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita akan menggunakan kita tuh mengembangkan sistem informasi manajemen stok barang untuk bertujuan mencatat dan mengontrol seluruh aktivitas keluarnya masuknya barang. Nah, jadi sistem ini tuh memiliki 5 entitas utama, yaitu barang, supplier, transaksi, user, dan laporan. Para entitas barang tuh dia menyimpan data tentang produk seperti kode barang, nama barang, kategori, harga, dan jumlah stok. Dan entitas supplier mencatat data pemasok yang mengirim data ke toko seperti nama dan kontak supplier. Jadi setiap kali terjadi penjualan dan penerimaan barang, sistem akan mencatat dalam entitas transaksi, yaitu yang berisi informasi tentang tanggal transaksi, jenis transaksi barang masuk keluar, dan jumlah barang, dan pengguna akan melakukan kegiatan tersebut. Maksudnya. Nah, entitas user tuh menyimpan data yang dimana menyimpan data pengguna sistem seperti admin, kasir, dan staf gudang dengan hak yang sedikit berbeda atau dengan hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tujuannya. Semua data dari aktivitas tersebut itu akan diolah dan ditampilkan di laporan entitas yang berisi ringkasan stok terkini, penjualan harian, dan serta daftar yang barang yang hampir habis dan ingin di stok. Nah, dengan adanya sistem ini, kita ingin melakukan pengelolaan stok di Cloud Smoke menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan bagus. Jadi proses pencatatan itu tidak lagi dilakukan secara manual. Jadi stok itu kan selalu restock diperbarui secara real time, dan manajer dapat mengambil keputusan pembelian atau restock berdasarkan data yang akurat. Oke, lanjut ke menentukan entitas atribut dan IUD berdasarkan proses pada yang didapatkan pada langkah sebelumnya. Selanjutnya kita tentukan entitas atribut dan ID-nya, termasuk atribut yang mandatory not null dan opsional bisa null. Nah, oke, di sini pada entitas barang memiliki atribut yaitu ID barang, nama barang, kategori, dan harga, dan stok. Nah, di sini pada ID barang itu merupakan primary key, dan nama barang, kategori, harga, dan stok merupakan mandatory, dan ini tidak boleh kosong. Nah, lanjut ke entitas supplier. ID supplier itu merupakan primary key, dan nama supplier merupakan mandatory,
alamat merupakan opsional, telepon merupakan mandatory, email merupakan opsional. Alias yang ini not null, ini bisa null, ini not null, ini bisa null. Karena pada tadi pada skenario bisnis yang saya jelaskan tadi, entitas yang ditampilkan yaitu nama supplier dan telepon kontak supplier. Nah, jadi di sini kita alamat dan emailnya merupakan opsional. Oke, lanjut ke transaksi, yaitu dengan atributnya yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, barang masuk keluar, jumlah barang, dan ID barang, dan ID user. Nah, ini ID transaksi merupakan primary key, dan tanggal transaksi, jenis transaksi, dan jumlah barang merupakan mandatory. Dan kenapa di sini ada atribut dari ID barang, dan kenapa di sini ada atribut dari entitas barang dan atribut dari entitas user? Karena mereka merupakan foreign key di sini. Oke, lanjut ke entitas user, atribut user. Oke, lanjut ke entitas user, maksudnya entitas user, dan entitas user memiliki atribut yaitu ID user, nama user, username, password, dan role. Oke, pada ID user merupakan primary key, dan nama user, username, dan password, dan role merupakan mandatory, alias not null, tidak boleh kosong. Dan di sini pada role dalam kolomnya tuh ada admin, kasir, dan gudang. Maksudnya ini role adalah misalnya kita mengisikan nama ID user dan nama user kita, username kita, lalu password kita. Nah, di sini pada keterangan di sini pada role ini, apakah kita itu kasir, staf gudang, manajer, atau admin. Oke, lanjut ke entitas laporan. Pada atribut entitas laporan yaitu ada ID laporan yang merupakan primary key, periode, tanggal cetak, total penjualan, dan total barang masuk merupakan mandatory. Dan di sini ada opsional yaitu ID user yang merupakan foreign key, diambil dari entitas user. Nah, lanjut ke 3, menentukan relasi dengan menggunakan diagram matriks. Oke, berdasarkan skenario bisnis yang sudah dipaparkan di bagian sebelumnya, yaitu pada bagian ini, nah, itu didapatkan beberapa relasi yang terjadi antara entitas-entitas yang sudah ditetapkan. Untuk memastikan semua relasi terdeteksi, maka kita menggunakan diagram matriks Nah, diagram matriks akan memuat relasi yang akan terjadi dan nama relasi antara entitas-entitas. Dan ini merupakan penamaan dilakukan secara 2 arah, yaitu pada diagram matriks. Nah, di sini ada barang, supplier, transaksi, dan user. Barang disediakan supplier, barang memiliki transaksi, barang dibeli oleh user. Nah, lanjut ke supplier. Supplier menyediakan barang. Transaksi itu dimiliki oleh barang, dan transaksi bisa dilakukan oleh user, dan transaksi memiliki laporan. User itu dia membeli barang, dan user juga membuat laporan. Dan user juga bisa melakukan transaksi. Dan laporan itu dimiliki transaksi, atau laporan memiliki transaksi, dan laporan itu dibuat oleh user. Nah, ini merupakan struktur diagram matriks yang saya buat. Oke, lanjut ke menentukan optionality dan cardinality. Ya, berdasarkan skenario bisnis, maka kita didapatkan optionality, dan cardinality pada setiap relasi seperti ini, atau seperti berikut.
Oke, di sini uh, relasi ya. Jadi pada A, entitas barang dan entitas supplier. Optionality-nya tuh setiap barang tuh harus disediakan supplier, maka dia merupakan mandatory, dan setiap supplier tidak boleh menyediakan barang opsional. Lalu ada cardinality, yang dimana setiap barang itu harus disediakan oleh supplier. Setiap barang itu harus disediakan oleh satu supplier, dan setiap supplier itu dapat menyediakan banyak barang. Nah, jika digambar itu seperti berikut. Nah, kenapa ini ada satu dan M? Karena ini merupakan one to many. Barang supplier, yaitu one to many. Oke, ya. Itu merupakan one to many, dan lanjut ke entitas barang dan entitas transaksi. Optionality-nya tuh setiap transaksi itu harus memiliki barang, yaitu alias mandatory, dan setiap barang itu tidak boleh masuk di transaksi. Nah, pada cardinality, setiap transaksi memiliki banyak barang, dan setiap barang dapat muncul banyak transaksi. Nah, di sini keterangannya itu many to many, barang many to many. Barang ke transaksi merupakan many to many. Lanjut ke entitas user dan transaksi. Optionality, setiap transaksi harus dilakukan oleh user, alias mandatory, dan setiap user tidak boleh melakukan transaksi opsional. Lalu ada cardinality, setiap user dapat melakukan banyak transaksi, dan setiap transaksi dapat dilakukan oleh satu user. Dan jika digambarkan relasinya seperti berikut. Nah, yaitu one to many. Nah, lanjut ke entitas transaksi dan laporan. Optionality-nya itu setiap laporan tuh harus memiliki transaksi, dan setiap transaksi harus ada setiap transaksi boleh belum ada laporan, atau boleh belum masuk laporan. Nah, pada cardinality-nya itu setiap laporan memiliki banyak transaksi, dan setiap transaksi dapat muncul di banyak laporan. Jika digambarkan, maka seperti ini. Many to many. Transaksi dan laporan merupakan many to many. Nah, lanjut yang terakhir, yaitu entitas user dan entitas laporan. Pada optionality, setiap laporan harus dibuat oleh user, dan setiap user tidak boleh membuat laporan. Cardinality-nya itu setiap user dapat membuat banyak laporan, dan setiap user hanya dibuat oleh dan setiap laporan hanya dibuat oleh satu user. Jika digambarkan relasinya pada Oracle, relasinya akan seperti berikut, yaitu user one to many pada laporan. One to many. Oke, lanjut ke menggambar IRD. Jadi berdasarkan hasil dari diagram matriks optionality dan cardinality, kita akan menggambarkan IRD lengkap dengan menggunakan seluruh relasi yang didapatkan di sebelumnya. Nah, ini merupakan gambar yang sudah saya buat, yang dimana
Gambar ini saya berpatokan pada ini, pada setiap entitas-entitasnya dan atribut-atributnya. Dan di sini ada supplier, barang, transaksi, user, dan laporan. Oke, saya akan jelaskan sedikit, yaitu supplier many one to many ke barang, dan barang ke transaksi yaitu many to many, dan transaksi ke user yaitu one to many, dan user ke laporan itu one to many, dan laporan ke transaksi itu many to many. Oke, cara seperti berdasarkan hasil analisis terhadap PRD yang saya gunakan pada sistem ini, dapat disimpulkan bahwa model data tersebut tidak diimplementasikan konsep supertype dan subtype. Jadi seluruh entitas yang terdapat pada ERD seperti barang, supplier, user, transaksi, dan laporan berperan sebagai entitas mandiri yang berdiri sendiri tanpa adanya hubungan generalisasi maupun spesialisasi. Oke, melakukan normalisasi. Oke, berdasarkan pada intinya pada supertype dan subtype di laporan proyek saya itu tidak ada, atau bisa dibilang entitasnya itu mandiri dan berdiri sendiri tanpa adanya hubungan generalisasi maupun spesialisasi. Oke, melakukan normalisasi berdasarkan analisis terhadap struktur tabel pada ERD, dapat saya simpulkan bahwa desain yang saya buat itu telah memenuhi kaidah normalisasi tingkat normal from atau 3NF. Nah, setiap tabel yang memiliki atribut yang bersifat atomik dan tidak memiliki ketergantungan sebagaian maupun ketergantungan transitif, relasi antara entitas sudah dibangun dengan jelas dengan menggunakan foreign key dan tidak ditemukan redundansi data yang berlebihan. Dengan demikian, ERD yang saya buat itu tidak melanggar 1NF, 2NF, maupun 3NF, dan dapat dinyatakan bahwa desain yang terstruktur dan efisien, alias normalisasi di project saya tidak ada, karena dia tidak melanggar 1NF, 2NF, dan 3NF. Oke, lanjut ke nomor berikut, yaitu menyelesaikan masalah relasi many to many. Menyelesaikan relasi masalah many to many. Jadi terdapat dua relasi, yaitu relasi many to many yang muncul pada langkah sebelumnya, yaitu ini, barang ke transaksi dan transaksi ke laporan. Ini merupakan many to many, dan ini juga merupakan many to many. Jadi pada nomor 8 kita disuruh menyelesaikan masalah relasi many to many, dan di sini terdapat dua relasi many to many yang muncul pada langkah sebelumnya, yakni entitas transaksi dan barang, dan entitas transaksi serta antar entitas transaksi dan laporan, seperti yang sudah saya bilang tadi. Sehingga kita perlu memperbaiki dan memberikan entitas persampingan, persimpangan. Entitas persimpangan itu yang muncul adalah entitas transaksi detail dan entitas laporan transaksi, dan IRD-nya tuh menjadi seperti berikut. Nah, ini merupakan IRD yang sudah kita buat entitas persimpangannya, yang dimana sebelumnya transaksi dan user itu many to many, dan transaksi dan laporan itu one to many. Dan semua sudah menjadi many to many, one to many, dari supplier
ke barang itu one to many, barang ke transaksi one to many, transaksi ke transaksi detail one to many, transaksi detail ke laporan transaksi one to many, user ke transaksi detail one to many, user ke laporan one to many, dan laporan ke laporan transaksi one to many. Lanjut ke relasi non transferable. Oke. Pada relasi IRD yang saya hasilkan terdapat pada IRD yang dihasilkan terdapat relasi yang bersifat non transferable, yaitu pada relasi entitas transaksi dan entitas transaksi detail. Relasi ini tuh bisa dikategorikan dengan sebagai non transferable karena setiap record pada transaksi detail memiliki ketergantungan identitas yang tidak dapat dipisahkan dari transaksi sebagai induknya. Nah, hal ini itu ditujukan oleh struktur primary key gabungan pada transaksi detail yang dimana atribut ID transaksi itu berfungsi sebagai foreign key sekaligus menjadi bagian dari primary key dengan kedudukan tersebut. Jadi setiap detail transaksi akan terkait secara permanen pada satu transaksi tertentu sehingga kita tidak dapat memindahkan atau menggunakan dalam transaksi lain tanpa mengubah identitas record itu sendiri. Nah, sehingga IRD-nya itu seperti berikut. Ini merupakan IRD-nya. Dan ini kenapa ada ini? Karena ini merupakan entitas relasi dari transaksi dan transaksi detail, dan ini merupakan non-transferable. Terdapat dua buah relasi non-transferable, yakni antara entitas transaksi dan transaksi detail. Nah, oke, di sini nomor 10 yaitu melakukan mapping ke diagram tabel dan tipe data presisi. Oke. Di sini pada pembuatan diagram tabel saya menaruh, karena apa yang sudah saya jelaskan tadi pada nomor 2 yang dimana ID barang merupakan primary key. Nah, ini merupakan struktur atau diagram tabelnya yang dimana merupakan pada tabel barang yang dimana merupakan mandatory ini tiba-tiba kita hapus saya dulu mungkin karena kesalahan dari saya menginput ini. Oke, di sini saya akan di sini saya akan melakukan mapping ke diagram tabel dan tipe data dan presisi. Saya sudah melakukannya, dan ini merupakan diagram tabel, yaitu tabel barang, tabel supplier, tabel transaksi, dan tabel transaksi detail, tabel user, tabel laporan, dan tabel laporan transaksi. Saya jelaskan dulu setiap tabel laporannya, secara singkat. Oke. Nah, di sini pada key ini di setiap kolom name-nya itu ada satu primary key, yaitu pada ID barang, dan optionality-nya itu merupakan mandatory dan tidak boleh kosong. Dan tipe datanya itu merupakan tipe data number dengan presisi 10 pada ID barang, dan nama barang itu tipe data Fazar 2 dengan presisi 50 atau dengan isinya itu 50, dan kolom kategori menggunakan tipe data Fazar 2 dengan presisi 50 dan stok menggunakan tipe data number dengan presisi 20. Lanjut ke supplier, ya di sini pada optionality-nya itu pada ID supplier dan nama supplier, alamat, telepon, dan email mereka.
pada ID supplier merupakan primary key, dan nama supplier merupakan mandatory, dan alamat merupakan opsional atau boleh kosong, dan telepon merupakan mandatory, dan email merupakan opsional, dan masing-masing dari mereka menggunakan tipe data number. Nama supplier merupakan kolom nama menggunakan tipe data VARSAR 2 dengan presisi 50, alamat menggunakan tipe VARSAR 2 dengan presisi 50, telepon menggunakan tipe data number dengan presisi 12, email menggunakan tipe data VARSAR 2 dengan presisi 50. Nah, dan di sini ada primary key pada ID supplier, seperti yang sudah saya bilang pada nomor pertama tadi, nomor kedua. Lanjut ke tabel transaksi. Di sini pada transaksi, yaitu di sini pada key-nya itu ada PK dan FK. PK merupakan primary key dan FK merupakan foreign key. Pada optionality-nya tuh ada 3 mandatory dan 1 optional. Pada kolom ID transaksi, dia menggunakan tipe data number dengan presisi, yaitu presisi 10, tanggal transaksi dengan tanggal transaksi. Jadi kita menggunakan tipe data date ya, dengan presisinya itu 7, dan kolom jenis transaksi kita menggunakan tipe data VARSAR 2 dengan presisi 20. Dan di sini ada kolom name ID user karena karena tabel transaksi mengambil kolom dari seperti yang tadi saya bilang, atribut transaksi mengambil atribut pada entitas user dan menaruhnya di sini, karena ada catatan di sini, karena tipe data dan presisi pada kolom ID user harus sama dengan tipe data dan presisi pada kolom pada tabel user. Nah, ini presisinya itu ini. Dan di sini ID user menggunakan tipe data number dengan presisi 10. Dan setiap transaksi, jikalau di dalam kolom name-nya itu memiliki ID user, di setiap tabel, maksudnya di setiap tabel yang memiliki kolom name ID user harus persis sama dengan tipe data dan presisi pada kolom ID user pada tabel user, yaitu 10. Dan di sini juga pada dan di bawah sini pada tabel user juga ID usernya merupakan 10. Jadi kita harus menyamakan semuanya. Oke, lanjut ke transaksi detail. Ya, pada transaksi detail ini optionality ID transaksi dengan tipe data number dengan presisi 10, optionality mandatory ID barang menggunakan tipe data number presisi 10, jumlah barang, harga barang, subtotal semua menggunakan tipe data number dengan presisi dengan 4 ke atas menggunakan presisi dengan 10 dengan 4 ke atas ini menggunakan presisi 10 semua, dan cuman subtotal dengan menggunakan tipe data number menggunakan presisi 12. Dan sini ada keterangannya, yaitu foreign key dan foreign key. Foreign key pada ID transaksi dan foreign key pada ID barang. Nah, di sini pada catatannya itu tipe data presisi pada kolom ID transaksi harus sama persis dengan tipe data pada presisi pada kolom ID transaksi pada tabel transaksi, dan data presisi pada kolom ID barang harus sama persis dengan tipe data dan presisi dengan tipe data dan presisi pada kolom ID barang dan tabel barang pada tabel barang maksudnya. Lanjut ke tabel user dengan memiliki primary key dengan optionality dari setiap kolomnya semua itu merupakan mandatory, dan kolom name yaitu ID user, nama user, username, password, dan role. Nah, dengan masing-masing dengan menggunakan tipe data number VARSAR 2, tipe data VARSAR 2, tipe data VARSAR 2, dan tipe data VARSAR 2. Oke, sorry di sini. Tipe data VARSAR 2.
dengan masing-masing presisi, yaitu pada ID user dengan presisi 10, nama user dengan presisinya itu 100, username dengan presisinya itu 50, dan pasportnya tuh dengan presisinya itu 20, dengan role-nya presisinya 20. Lanjut ke tabel laporan. Ya, tabel laporan pada key-nya itu pada key-nya itu ada PK, dan di atasnya itu ada PK, dan di bawahnya ada foreign key, primary key dan foreign key-nya di bawah. Dan pada optionality-nya itu mandatory, dan optional. Nah, pada kolom name ID laporan itu tipe datanya itu tipe data number yang presisi 10, periode itu tipe data D dengan presisi 7, tanggal cetak tipe data D dengan presisi 7, total penjualan tipe data number dengan kolom 10, total barang masuk dengan number, total barang masuk dengan tipe data number dengan presisi 10, dan di bawah sini ada foreign key. Optional kolom name yaitu ID user dengan tipe data number dengan presisi 10. Nah, di bawah sini ada catatan bahwa tipe data dan presisi pada kolom ID user harus sama persis dengan tipe data pada kolom ID user dan tabel user pada kolom ID user pada tabel user. Nah, di sini tabel terakhir yaitu tabel transaksi. Di sini pada key-nya itu ada 2 foreign key, dan di sini pada optionality-nya itu ada 2 optional dan 1 mandatory. Pada kolom pertama yaitu ID transaksi dengan menggunakan tipe data number, kolom kedua yaitu ID laporan dengan menggunakan tipe data number dengan presisi 10, lalu dengan kolom terakhir yaitu optionality-nya itu mandatory dengan nama kolom yaitu tanggal transaksi laporan dengan tipe data date dengan presisi 7. Nah, di sini ada catatan, tipe data dan presisi pada kolom ID transaksi harus sama persis dengan tipe data dan presisi pada kolom transaksi pada tabel transaksi, dan tipe data presisi pada kolom ID laporan harus sama persis dengan tipe data presisi pada kolom ID laporan pada tabel laporan. Nah, di sini saya akan membuat dua contoh mapping. Di sini saya akan membuat 2 contoh mapping pada contoh mapping entitas. Pada Oke, di sini saya akan membuat contoh entitas, contoh mapping entitas. Contohnya tuh 2 tabel contoh. Sabar, saya ini dulu. Misalnya saya ganti dulu ini barang lalu dengan sabar, saya hapus dulu.
Ya. Oke, pada kayaknya di sini merupakan PK, dan ini kalau PK berarti dia mandatory, dan kolomnya itu ID barang dengan tipe data number, lalu dengan 10, posisinya itu 10. Nama barang, Varchar 2, 20 posisi, dengan kategori, dan nama kolom kategori dengan menggunakan tipe data Varchar 2. Varchar 2 dengan posisi 50. Lanjut, harga. Sorry. Harga dengan menggunakan tipe data number dengan presisi 20. Mandatory lagi, karena dia sifatnya itu tidak boleh kosong, alias tidak boleh kosong dalam setiap pengisian data atau pengisian barang. Lalu di sini ada apa ya? Kalau ada harga, berarti ada stok. Stok merupakan stok berarti angka. Kalau number, tapi data number, posisinya ya 20. Lanjut. Ini kita hapus aja dulu karena mungkin saya akan isi FK. Opsional. Barang berarti supplier. ID supplier dengan menggunakan tipe data number 10. Ya, ini merupakan contoh dari contoh
Satu. Ya, ini merupakan contoh 1. Oke, saya akan lanjut ke contoh kedua. Kita akan buat sabar, saya hapus dulu. Transaksi. Transaksi detail saja. Transaksi detail. Transaksi detail. Oke. Transaksi detail. Sebenarnya kita harus menambahkan ini dulu. Pada transaksi detail, kalau diingat-ingat, sebab saya ID transaksi, ID barang, jenis transaksi, jumlah kategori barang, jumlah barang, jenis transaksi ternyata kayak ini. Jenis transaksi kan cuma dilakukan dalam transaksi. Aduh, jumlah barang, harga, dan terakhir yaitu kalau ada harga berarti ada subtotal atau total. Sub ajalah subtotal. Oke, di sini kita harus menentukan kalau ID berarti tipe data number juga. Jumlah barang berarti jumlah 1, 2, 3 berarti number. Harga juga jumlah. Subtotal berarti keseluruhan dari semua jumlah, berarti masih number. Ya, semua kolom ini memiliki tipe data number. Jadi number itu memiliki 10, ini juga 10, ini juga 10, ini juga 10, ini. Kalau subtotal kayaknya isi 10 saja. Ya. Kalau transaksi detail tadi ini berarti foreign key. Ini juga foreign key. FK. Subtotal berarti wajib. Harga juga wajib karena harga itu harus tahu. Nah,
Ini wajib karena setiap transaksi detail kita harus memiliki ID barang. Ini juga wajib. Ya, ini merupakan contoh kedua. Ini merupakan contoh kedua pada pembuatan mapping entitas. Ya, mungkin saya rasa sudah cukup dalam pembuatan contohnya. Saya akan lanjut ke perintah SQL dan DDL. Oke. Oke, lanjut ke nomor 11, yaitu perintah SQL dan DDL. Berikut ini perintah DDL untuk setiap tabel. Dari sini kita memastikan tabel yang menjadi referensi friend key itu dibuat duluan agar tidak terjadi error. Nah, itu langsung dibuat di Apex dan diperintahkan diperintah yang sudah fix dimasukkan pada bagian ini dan penamaan kolom, tipe data, konstannya, dan lainnya itu sesuai dengan hasil dari mapping nomor 10, yaitu ini. Karena dalam pembuatan perintah SQL-nya itu kita harus berpatokan pada tabel mapping yang sudah kita buat dan tipe datanya, presisinya, observantinya, key-nya. Nah, masuk ke perintah membuat tabel barang. Nah, pada tabel barang ini kita membuat 4 kolom, yaitu kolom ID barang, nama barang, kategori, dan stok. Nah, pada ID barang itu yang pertamanya yang saya ingat itu menggunakan primary key, dan selebihnya nama barang dan kategori dan stok itu semuanya mandatory, alias not null, tidak boleh kosong, sehingga wajib diisi. Dan tipe data itu sudah disesuaikan dengan fungsi masing-masing kolom dan semua constraint diberi nama agar lebih mudah dikelola. Dan ini merupakan perintahnya atau codingannya. Ini merupakan codingannya. Pertama saya meng-create table, yaitu meng-create tabel barang, lalu dimasukkan dengan kolom-kolomnya, yaitu ID barang, nama barang, kategori, dan stok barang. Dan stok. Dan ini untuk memastikan tabel dibuat sudah sesuai dengan hasil mapping, maka dijalankan perintah dates barang hasilnya seperti berikut. Nah, ini merupakan di sini untuk menampilkan hasil outputnya kita menggunakan dates barang. Nah, ini merupakan hasilnya atau tabelnya. Iya, tabel diagram. Tabelnya. Nah, di sini pada tabelnya memiliki nama barang dan setiap kolom yaitu ID barang, nama barang, kategori, dan stok. Dan tipe datanya itu tipe data number, var 2, dan number. Dan presisinya tuh untuk tipe data untuk kolom ID barang itu nah presisinya tuh masuk ke precision, dan stoknya, dan di bawah ini stok juga masuk ke presisinya, masuk ke precision, dan nama barang dan kategori presisinya masuk ke length. Dan di sini pada primary key-nya terdapat 1 karena ID barang merupakan primary key, dan di learnable-nya tidak di checklist karena not null primary key tidak boleh kosong, wajib diisi. Oke, lanjut ke perintah membuat tabel supplier. Pada tabel supplier ini kita kita membuat kolom ID supplier itu sebagai primary key, sementara nama supplier, telepon itu dibuat not null. Karena apa? Karena wajib diisi. Dan kolom alamat dan email itu bersifat opsional karena setiap constraint diberi nama khusus, sehingga struktur tabel itu harus menjadi lebih jelas, rapi, dan mudah dikelola. Dan ini merupakan codingannya.
Ya, ini merupakan codingannya, yang dimana saya meng-create table supplier dan ada nama supplier, ID supplier dengan tipe data number, lalu prosesnya 10 dengan constraint, dengan nama constraint-nya yaitu ID supplier BK dan disusul dengan tipe constraint-nya yaitu primary key. Nah, di sini alamat dan email ini merupakan opsional, jadi kita tidak perlu menambahkan constraint. Lalu ini merupakan hasil inputnya, hasil outputnya. Dan di sini coba kita lihat pada primary key, terdapat satu primary key untuk pada kolom ID supplier, dan pada kolom alamat dan email low labelnya itu di checklist. Karena apa? Karena opsional. Bisa 0, boleh kosong. Ya. Lanjut ke perintah membuat tabel transaksi. Oke, pada tabel transaksi itu kita membuat tabel transaksi dengan menggunakan pada tabel transaksi itu kita buat ID transaksi itu dengan sebagai primary key, dan tanggal transaksi itu sebagai kolom wajib yang diisi. Lalu nilai transaksi itu bersifat opsional, dan tabel ini itu juga memiliki foreign key pada ID user dan terhubung kepada tabel user, sehingga setiap transaksi yang harus terkait dengan seorang user, struktur tabel akan lebih rapi dan mengikuti aturan relasi antar tabel dengan baik. Ya, ini merupakan hasil codingannya. Oh iya. Ini merupakan hasil codingannya. Dan ini hasil outputnya. Pada transaksi detail itu kita menyimpan rincian transaksi seperti jumlah barang, jumlah, harga, dan subtotal. Terdapat dua foreign key yaitu ID transaksi dan ID barang. Ya, yang menghubungkan ke tabel lain untuk menjaga integritas relasi. Nah, kolom jumlah, harga, barang, dan subtotal wajib diisi karena memiliki not null constraint. Dan tipe data number itu digunakan sebagai batas digit tertentu untuk mengontrol angka setiap constraint yang diberi nama khusus agar mudah dikenali dan dikelola. Nah, struktur ini itu dapat memastikan data transaksi itu tersimpan dengan rapi, akurat, konsisten, dan saling terhubung antara tabel ke tabel lain. Ini merupakan codingan dari transaksi detail, yang dimana pada ID transaksi dan ID barang merupakan foreign key. Jadi kita di sini ID transaksi dengan menggunakan perintah constraint dengan nama constraint ID transaksi ID underscore transaksi underscore FK alias foreign key dengan disusul dengan perintah referensi transaksi dalam kurung dengan nama tabel yaitu transaksi dalam kurung ID transaksi, sama juga seperti ID barang. Dan setelah di dates, ini belum diganti. Dan setelah ini dates pada transaksi detail, nah ini merupakan hasil outputnya. Dan dimana pada ID barang, ID transaksi, labelnya itu di checklist. Oke, lanjut ke tabel user. Pada tabel user ini kenapa R-nya 2? Karena saya sudah pernah masukkan user, cuman karena tidak jadi dan sudah mepet waktunya karena sudah mengejar deadline, jadi ya seperti ini jadinya. Oke, kita lanjut. Tabel user ini kita menyiapkannya untuk menyimpan data pengguna dengan aturan ketat bahwa semua kolom itu wajib diisi. Karena kenapa harus wajib diisi? Karena ID user itu primary key.
primary key. Dan nama user juga penting, username juga penting, password juga penting, dan role lebih penting. Karena di mana orang mengetahui bahwa role kita itu siapa, bahwa kita sebagai pengguna user itu siapa, apakah kita ini admin, kasir, atau staf gudang. Ya. Ini merupakan hasil output dari user, dan di sini pada ID number, pada ID user dengan tipe data number memiliki satu primary key. Oke, lanjut ke perintah membuat tabel laporan. Nah, kode ini tuh berhasil membuat tabel laporan yang dirancang untuk menyimpan metrik bisnis. Hal ini penting karena tabel itu memiliki kunci asing ID user yang menghubungkannya secara langsung ke tabel user, dan ini tuh membentuk hubungan satu ke banyak atau alias one to many, di mana satu pengguna user dapat membuat banyak laporan. Oke, dan ini merupakan tabel atau ini merupakan codingannya, yaitu create table laporan number constraint dengan nama constraintnya yaitu ID underscore laporan underscore PK dengan tipe constraintnya yaitu primary key, lalu disusul dengan periode, tanggal cetak, penjualan, barang masuk, dan ID user sebagai foreign key. Ya, dan ini merupakan ini juga belum dihapus. Dan ini merupakan laporan hasil output dari codingan laporan, alias ini merupakan tabel laporan. Ini merupakan tabel laporan atau hasil outputnya, hasil output laporan. Ya, bisa dibilang. Nah, di sini pada ID laporan terdapat satu primary key dan ID user loadable-nya itu di checklist. Ya, oke, kita lanjut pada tabel terakhir yaitu tabel laporan transaksi. Oke. Jadi kode ini tuh berhasil membuat tabel laporan transaksi yang berfungsi sebagai jembatan data junction table antara tabel laporan dan tabel transaksi. Tujuannya untuk mendokumentasikan secara rinci transaksi mana saja yang termasuk ke dalam laporan tertentu. Nah, itu laporan tertentu. Nah, untuk memungkinkan adanya hubungan banyak ke banyak antara kedua entitas utama tersebut, alias many to many. Nah, ini merupakan codingannya yaitu create table laporan transaksi dan disusul dengan ID transaksi dan dengan perintah constraint dengan nama constraintnya yaitu ID underscore laporan underscore transaksi underscore FK dengan reference, lalu dengan nama tabelnya itu transaksi dan atributnya yaitu ID transaksi. Sama juga seperti ID laporan, dan di bawah ini adalah tanggal transaksi laporan dengan menggunakan tipe data date, lalu disusul dengan perintah constraint dengan nama constraint yaitu tanggal underscore transaksi underscore laporan underscore NN alias not null. Jadi pada bagian ini tidak boleh kosong. Nah, ini merupakan hasil output dari codingan di atas yaitu tabel laporan transaksi. Nah, di sini pada kolom ID transaksi dan ID laporan, labelnya itu di checklist, dan pada
tanggal transaksi di laporan dan labelnya itu tidak di checklist. Oke, di sini saya rasa sudah cukup untuk penjelasannya. Jadi saya akan langsung membuat contohnya. Oke, sabar. Oke, di sini saya akan membuat contohnya. Lanjut. Langsung saja contohnya yaitu create. Kita ambil contoh yang gampang saja. Barang. Nama barang. Nama barang. Tipe data varchar 2. Kategori sama masih 50. Constraint Oke. Harga dulu. Hmm, 20 lah. dua puluh constraint Oke, primary key sudah, not null sudah. Dan lanjut, kita akan buat foreign key-nya itu dengan nama ID supplier, dengan tipe data number, dengan posisinya yaitu 10. Itu kita menambahkan perintah constraint juga, disusul dengan nama constraint.
barang, supplier. Foreign key. ID supplier, reference, supplier, ID, astaga. Oke, di sini saya sudah membuat setiap constraint, yaitu ada primary key, not null, dan foreign key. Oke, setelah saya amati tadi, ternyata ada sedikit kesalahan mungkin kali ya. Mungkin kita akan tes ulang running. Oh, ternyata di sini ada kurang. Kita akan mengetes untuk running. Oke, running. Astaga. Ya, tabelnya sudah jadi. Sekarang kita menggunakan perintah des barang. Iya. Nah, ini merupakan contoh dari perintah SQL pada nomor 11 dan sudah selesai, dan ini merupakan codingannya, dan ini merupakan diagram tabel atau ya, ini merupakan tabelnya atau hasil outputnya. Sudah sesuai di sini. Pada ID barang ada satu primary key dan nama barang, kategori, dan harga stok. Ini merupakan not null, ada not nullnya alias tidak boleh kosong, dan ID supplier itu merupakan foreign key. Oke, saya rasa sudah cukup untuk nomor 11. Kita akan lanjut ke nomor 12, yaitu perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tiap tabel. Oke, setiap tabel yang diisi itu minimal 3 baris data. Oke, tabel barang. Nah, di sini saya hanya mengisi 3 baris saja karena keterangan di sini tuh hanya minimal data 3 baris. Jadi yang saya isi di sini yaitu ID barang yaitu 001, nama barang itu Vopo Drag X, dan kategorinya itu device, dan stoknya itu 10. Dan di bawahnya lagi itu ID barang kedua yaitu 00 ID barang. Dan di bawahnya lagi ID barang dengan ID-nya itu 002 dengan nama barang yaitu Nesty Mango 12 mg dengan kategori liquid, dan stoknya adalah 20. Nah, lanjut ke bawah lagi,
dengan ID barangnya yaitu 003 dengan nama barang Coil Vinci 0,7 dengan kategori coil dengan stok 50. Oke. Nah, sebagai bukti apakah data sudah masuk atau tidak, bisa dilihat dengan menjalankan perintah select bintang from. Nah, setelah kita menggunakan perintah select bintang from barang, nah ini tabel yang sudah muncul alias data yang sudah masuk. Misalnya ID barang ke-1 yaitu Vocodrax X dengan kategori device dengan stok 10 dan seterusnya. Oke, lanjut ke supplier. Supplier yaitu saya mengisikan ID supplier yaitu 001 juga dengan nama supplier yaitu Vocodrax Supplier dengan nomor telepon 08 sekian 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 dengan alamat yaitu Jalan Anggrek nomor 15 Jakarta Barat dengan email yaitu kontak vocodrax.com. Nah, lanjut di bawah yaitu ID supplier dengan ID-nya yaitu 002 dan nama suppliernya yaitu Nesti Mango Distribution dan nomor teleponnya itu 0821 sekian 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 dan alamatnya itu Jalan Mawar nomor 77 Bandung dengan email yaitu support@nestimangodis.com. Lanjut di bawah dengan ID supplier 003 dengan nama supplier Coil Vinci Storehouse dengan nomor telepon 0831 sekian sekian sekian, alamat Jalan Teratai nomor 45 Surabaya dengan email info.coilvincistore.com. Nah, untuk mengecek hasil seluruh perintah ini dapat dilakukan dengan memberikan perintah select from perintah select from dan ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Sabar, saya zoom dulu biar memperjelas. Nah, ini merupakan hasil dari setelah kita menggunakan memberikan perintah select from pada supplier. Nah, ini ID suppliernya ada 2, Nesti Mango Distribution, ada 1 ID supplier 1 yaitu nama suppliernya itu Vocodrax Supplier, dan 3 itu Coil Vinci Storehouse terus nama suppliernya. Ya, lanjut ke tabel transaksi. Pada tabel transaksi, pada ID transaksinya itu saya isi 101 dengan tanggalnya itu tanggal 10 bulan 1 2025 dan disusul dengan DD, MM, dan YY untuk memberitahukan kepada SQL bahwa ini merupakan tanggal, bulan dan tahun. Dan jenis transaksi yaitu masuk dan ID usernya itu 3. Dan di sini pada ID transaksi kedua yaitu 102 yaitu 102 pada ID transaksi dan tanggal transaksinya yaitu tanggal 11 bulan 1 2025 dan jenis transaksinya yaitu keluar dan ID usernya itu 2. Lanjut ke ID transaksi berikutnya yaitu ID-nya itu 103 dan tanggal transaksinya yaitu tanggal 12 bulan 1 2025 dengan jenis transaksi yaitu masuk dan ID usernya itu 1. Oke, dan ini setelah menggunakan untuk menarik keseluruhannya pada data yang sudah input pada tabel transaksi, kita dapat menggunakan perintah select from untuk menampilkan tabelnya. Nah, ini adalah struktur tabelnya.
di mana ini merupakan ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, dan ID user. ID user ini sebenarnya di bawah nanti saya jelaskan. Oke, langsung ke tanggal transaksi detail. Pada ID transaksi itu 00101 atau alias 101, dan ID barang itu 1, dan jumlah barang itu 10, dan harganya itu 70.000, dan subtotalnya itu jumlah barang kali harga, dan seterusnya yaitu ID transaksi berikut, yaitu 102 dengan ID barang 3 dengan jumlah barang 1 dengan harga 25.000, subtotalnya yaitu jumlah barang kali harga, alias 1 kali 25.000. Oke, lanjut ID transaksi ke berikutnya, yaitu 103 dengan ID barang 2 dan jumlah barang itu 15 dan harganya itu 7.500, 75.000 maksudnya, dan subtotalnya itu 15 kali 75.000. Dan untuk data yang sudah dimasukkan pada transaksi detail bisa dicek dengan menggunakan perintah select from transaksi detail. Oke, ini merupakan struktur tabelnya, yaitu ada ID transaksi, ID barang, jumlah barang, harga, dan subtotal. Subtotal ini didapatkan dari perkalian dari harga yang dikalikan dari jumlah barang dikalikan dengan harga. Jadi subtotalnya itu hasilnya itu adalah ini, jumlah kali harga sama dengan 1 sekian. Oke. Oke, lanjut ke tabel user. Saat mengisi kolom ID user dan saat mengisi kolom ID user, ini terdouble. Saat mengisi kolom ID user, pastikan data yang diisi itu merujuk kepada nilai yang sudah ada pada kolom referensi di tabel resmi. Oke, ID user yaitu 1 dan nama user yaitu owner Webstore, dan username-nya itu owner dan pasportnya itu owner 123 dan role-nya itu admin. Lanjut ke ID user selanjutnya, yaitu ID usernya itu 2 dan nama user itu Ariel Noah dan username itu Ariel dan paspornya itu kasir 123 dan role-nya itu kasir. Oke, lanjut ke ID user berikutnya, yaitu ID usernya itu 3 dan nama usernya itu Iqwanul dan username-nya itu Iqwan dan paspornya itu Gudang 123 dan role-nya itu staf gudang. Nah, data yang sudah dimasukkan pada tabel user itu bisa dicek dengan menggunakan perintah select from. Nah, di sini merupakan struktur tabelnya, dan di mana ini merupakan ID user, nama user, username, paspor, dan role. Oke, lanjut. Kita lanjut ke tabel laporan. Nah, di sini ada tabel laporan dan ID laporan yaitu 2001 dan periodenya yaitu tanggal 1 bulan 10 2025 dan tanggal cetaknya itu tanggal 30 bulan 11 2025 dan total penjualannya yaitu
juta 1.500.000, 1.500.000, dan total barang masuk itu 1.200 dan ID usernya itu 1. Lalu ID laporan berikut yaitu 2002 dan periodenya itu tanggal 1 bulan 10 2025, dan total penjualannya yaitu tanggal cetaknya yaitu tanggal 31 bulan 10 2025. Ya, 2025. Ini sepertinya saya tidak ganti, jadi sorry. Ini sebenarnya tanggal 1 bulan 11 2025. Oke, lanjut. Total penjualannya yaitu 1.750.000 dan total barang masuk yaitu 1.350 dan ID usernya itu 2. Lalu pada ID laporan yang berikut yaitu 2003 dan periodenya yaitu tanggal 1 bulan 9 2025 dan tanggal cetak yaitu tanggal 30 bulan 9 2025. Lalu total barang masuk itu 1.600.000, 1.600. Lalu total barang masuk itu total, yang ini total penjualannya, total barang masuk itu 1.100 dan ID usernya itu 3. Nah, dengan kita setelah untuk mendapatkan data tersebut atau untuk mendapatkan struktur tabelnya, kita menggunakan perintah select table, select bintang from. Nah, dan ini merupakan struktur tabelnya, dan di mana ID lapor ini merupakan ID laporan, merupakan ID periode, ini merupakan periode, dan ini merupakan tanggal cetak, ini merupakan total penjualan, dan ini merupakan total barang masuk, dan ini adalah ini merupakan ID user. Oke, lanjut ke laporan transaksi. Laporan transaksi. Oke, di sini menjalankan pada laporan transaksi di sini pada ID transaksinya itu 101 dan ID laporannya itu 2001 dan tanggal transaksi laporannya itu tanggal 30 bulan 11 2025. Nah, lanjut pada ID transaksi berikut yaitu 102 dan ID laporannya itu 2002 dan tanggal transaksinya itu tanggal transaksi laporannya itu tanggal 31 bulan 10. Dan lanjut pada ID transaksinya itu ID transaksinya itu 103 dan ID laporannya itu 2003 dan pada ID laporannya itu pada tanggal transaksi laporan itu tanggal 30 bulan 11 2025. Nah, untuk mendapatkan struktur tabel dari laporan transaksi, kita menggunakan select bintang from. Nah, dan ini merupakan ID transaksi, dan ini merupakan ID laporan, dan ini merupakan tanggal transaksi laporan. Oke, saya rasa untuk penjelasan insert into mana ya, sabar. Untuk penjelasan perintah SQL memasukkan data pada tiap tabel sudah selesai. Jadi di sini saya akan lanjut pada
Oke, sebelum lanjut ke nomor 13, saya akan memaparkan satu contoh dulu untuk contoh pengisian tabel, dan saya sudah membuatnya. Dan ini merupakan pengisian tabel. Nah, pertama sebelum pengisian tabel kita harus running satu-satu. Dari setiap baris itu kita harus running satu-satu. Iya. Sabar. Nah, harus running satu-satu. Running satu-satu. Dan ya, lalu untuk menampilkan struktur tabelnya, kita menggunakan perintah select from barang, dan boom. Dan ini adalah contohnya. Ini ID barang yang tadi saya jelaskan, yaitu ID barang pada tabel barang yaitu 101, 102, 103, dan nama barang yaitu pot. Kalau nama barang yang ini saya baru memasukkannya. Yang tadi kategori yang tadi itu nama barang itu Fopo kalau nggak salah. Dan kategorinya tuh di sini pada ID barang 101 itu device, bukan pot. Nah, saya sudah ganti dengan ini. Jadi ini pot. Jadi saya sudah ganti di sini, yang mulanya ada Fopo dan kategorinya itu merupakan device, sudah ganti menjadi pot X1 dan pot. Lalu liquid mango dan coil. Ya, dari sini ID barang. Ini merupakan ID barangnya, nama barang, kategori, harga, stoknya, dan ID suppliernya. Ya, atau di sini saya bisa ganti. Saya bisa ganti sebagai 3. Nah, saya running dulu yang ini. Kita akan mengetes. Semoga jadi. Ternyata tidak jadi ya. Ya. Mungkin itu saja contoh yang saya bisa kasih tahu di sini. Saya minta maaf kalau ada sedikit hasil yang tidak sesuai. Ya, lanjut ke menjalankan perintah join alias nomor 13. Oke, di sini perintah yang dijalankan pada tabel-tabel itu berelasi dan menggunakan perintah natural join dan join using. Nah, pada tabel barang itu sabar. Nah, pada tabel barang dan transaksi detail itu ada foreign key-nya. Foreign key-nya itu ID barang. Nah, di sini kita menggunakan select nama barang, kategori, stok, jumlah barang, harga, subtotal, lalu from barang natural join transaksi detail. Dan ini merupakan hasil dari struktur tabelnya. Jadi bisa dibilang ini digabungkan ya. Nah, lanjut ke berikutnya yaitu B, tabel transaksi dan detail transaksi.
dan transaksi detail. Oke, lanjut di sini tabel pada B, tabel transaksi dan transaksi detail, yaitu ada FK-nya, itu FK-nya yaitu foreign key-nya yaitu ID transaksi. Nah, di sini select tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah barang, harga, subtotal, dan from transaksi, natural join, transaksi detail. Nah, dan setelah di natural join kan ke transaksi detail, dan ini struktur tabelnya yaitu di sini ada tanggal transaksi dan jenis transaksi dan jumlah barang dan harga dan subtotal. Oke, lanjut ke tabel user. Ini tabel user dan transaksi dan foreign key-nya itu ID user. Lalu select name, select nama user, username, password, dan role, tanggal transaksi, dan jenis transaksi. Nah, di sini from user natural join to transaksi. Tunggu saya perjelas dulu. Nah, ini merupakan tabel strukturnya yang dimana nama usernya itu ini dan username-nya ini, paspor, role, dan tanggal transaksi, dan transaksi apa saja yang pernah dilakukan, apakah itu keluar atau masuk. Oke, lanjut ke tabel user dan laporan, dan foreign key-nya itu masih sama, yaitu ID user sama dengan transaksi user ke laporan. Nah, select nama user, username, role, periode, total penjualan, total barang masuk, total penjualan, tanggal cetak. From user natural join laporan. Nah, di sini ada nama user, username, role. Ini merupakan struktur tabelnya yang dimana ini ada nama user, username, role, periode, total penjualan, total barang masuk, total penjualan, tanggal dan tanggal cetak. Nah, misalnya di sini ada nama usernya itu Ikhwan dan username-nya itu nama usernya itu Ikhwanul dan nama username-nya itu Ikhwan, dan role-nya itu sebagai staf gudang. Lalu periodenya tuh tanggal 1 bulan September 2025, dan total penjualannya itu 1.600.000. Lalu total barang masuk yaitu 1.100, dan total penjualannya itu sepertinya ini double ya, terdouble, dan tanggal cetak maksudnya. Sini dan tanggal cetaknya yaitu tanggal 30 September 2025. Oke. Kita lanjut ke berikutnya yaitu tabel laporan dan laporan transaksi, dan foreign key-nya itu ID laporan. Jadi ini select periode, tanggal cetak, total penjualan, total barang masuk, total transaksi laporan, dan menggunakan perintah from, laporan, natural join, laporan transaksi. Nah, dan ini merupakan struktur tabelnya yang dimana ini periode yang dimana ini adalah periode, tanggal cetak, total penjualan, total barang masuk, dan total transaksi laporan. Nah, oke, lanjut ke berikutnya yaitu tabel transaksi dan tabel laporan transaksi dan foreign key-nya itu ID transaksi. Lanjut, di sini kita menggunakan perintah select disusul dengan tanggal transaksi, jenis transaksi, tanggal transaksi laporan, lalu perintah from, dan disusul dengan natural join, lalu laporan transaksi. Nah, dan ini merupakan struktur tabelnya yang dimana tanggal transaksi, misalnya sini
pada kolom pertama yaitu 12 Januari 2025. Jenis transaksi yang apa yang dilakukan yaitu jenis transaksinya itu masuk, dan tanggal transaksi laporan atau tanggal dalam setiap transaksi itu dilaporkan pada 30 September 2025. Oke, lanjut di berikutnya yaitu yang terakhir yaitu tabel barang dan tabel supplier. Foreign key-nya itu ID supplier. Nah, select nama supplier, menggunakan perintah select nama supplier, alamat, telepon, email, nama barang, kategori, stok, dan disusul dengan perintah from supplier. Nah, di sini kita menggunakan yang di atas ini kan menggunakan natural join. Sekarang di sini pada G kita menggunakan join using. Jadi from supplier join barang using to ID supplier. Ya, using ID supplier. Oke, dan ini merupakan nama supplier, alamat, telepon, email, dan nama barang dan kategori dalam stok. Nah, oke. Bisa dilihat di sini, ini misalnya nama suppliernya itu Nesty Mango Distribution. Nah, alamatnya yaitu di Jalan Mawar nomor 77 di Bandung, dan nomor teleponnya itu 082134 dan emailnya tuh support Nesty Mango Discom. Lalu nama barang yang ingin dipesan atau ingin dikirimkan oleh supplier yaitu Vopo Drag X, dan kategori barang yang ingin dipesannya itu device, dan berapa stok barang yang ingin dipesan yaitu 10. Nah, oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang nomor 13, dan nomor 13 sudah merupakan nomor terakhir pada project basis data alias project basis data saya. Jadi setelah ini saya akan menyampaikan testimoni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan salam ulang karena ingin menyampaikan testimoni. Di sini saya selaku anggota kelompok tim sukses ingin menyampaikan testimoni, yaitu di sini saya belajar bagaimana cara memanage waktu, apa yang harus kita lakukan dulu dan apa yang kita harus perbuat dulu. Dan di sini bisa dibilang saya dalam bahasa kasar, dalam bahasa pasarnya itu orang sering bilang setengah mati ya. Cuman karena ada angkatan saya yang bantu saya, jadi saya bisa buat sampai selesai, walaupun mungkin dalam tanda kutip ada sedikit kesalahan atau ada banyak kesalahan yang sudah saya buat di dalam proyek saya. Saya minta maaf. Dan kenapa saya membuatnya sendiri, karena teman-teman saya tidak tahu alasannya apa. Saya sudah memanggil mereka, tapi mereka tidak memiliki respon kesadaran diri untuk membuat proyek ini bersama-sama. Padahal proyek ini merupakan proyek kelompok, yang dimana nilainya itu berpengaruh pada mata kuliah BASDAT atau basis data. Mungkin itu saja testimoni saya. Di sini saya bisa belajar banyak hal. Saya bisa dari sekian itu saya bisa memahami tentang apa itu not null, apa itu primary key, apa itu foreign key, dan cara menggambar GRD. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya Muhammad Farul Sain. Saya akhiri ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.